Jenis humor terakhir yang gue sampaikan adalah jenis humor verbal. Nah, ini nih yang sekarang lagi ramai di Indonesia, yang dulunya mungkin nggak pernah disentuh, atau mungkin dulu nggak pernah terpikir untuk disentuh. Verbal itu bukan berarti lo sama sekali, dulu itu bukan berarti sama sekali nggak pakai verbal, ya. Dan sepengetahuan gua, kalau memang salah tolong koreksi ya. Tolong koreksi bahwa ada kok tokoh-tokoh yang menggunakan verbal di era lalu. Contoh misalnya ada teman-teman atau senior-senior warkop DKI, atau sebelumnya ada nggak sih namanya, ada namanya Pak Basio, ya. Dia memang verbal, dia tidak humor verbal, makanya dia library-nya itu dalam bentuk audio, dan pas kita dengar untuk yang ngerti bahasa Jawa itu lucu banget. Gue kebetulan memang nggak gitu paham bahasa Jawa, tapi gue punya tuh, karena ketika gue ke Solo gue sempatkan mampir di Lokananta, dan gue coba merekam dari piringan-piringan hitam yang di sana dari koleksi Lokananta. Gue beli waktu itu karena buat gue ini penting sebenarnya untuk dipelajari. Setelah gue setel, alhamdulillah gue nggak paham. Memang harus melibatkan pihak lain ya untuk itu ya. Nah, jadi kalau buat gue sih Pak Basio itu adalah salah satu orang yang concern dengan humor verbal. Teman-teman senior saya di warung kopi Warkop DKI, Dono Kasino Indur, juga melakukan hal yang sama, ya. Tapi apakah teman-teman Sri Mulat atau senior-senior di Sri Mulat nggak melakukan? Mereka melakukannya, tapi tidak seperti di Warkop DKI, ya. Mereka lengkap, sebenarnya lebih lengkap karena pakai seni pertunjukan ya. Jadi ada kostum dan lain sebagainya. Verbal termasuk, tapi bukan yang utama. Kalau Warkop DKI memang itu jualan utamanya, maka secara penampilan mereka biasa aja, penampilan pada umumnya. Jadi nggak pakai makeup macem-macem, nggak pakai kumis di sini, pakai celana setengah tiang. Setengah tiang itu bukan yang baju-baju hira, bukan ya. Setengah tiang itu artinya bukannya di atas mata kaki, cenderung malah di bawah lutut dikit, ya. Kalau lu mau lihat kira-kira celana yang dipakai sama almarhum Pak Haji Jojo, nah gitu tuh. Jadi dari mata kaki ketinggian, tapi udah dari dengkul kerendahan setengah. Kemudian gespernya taruh di atas pusar naikin lagi, nah gesper di situ, terus pakai bretel ya. Dan itu kelihatan kocak banget, ya. Tapi apakah Jakarta Group waktu itu full slapstick dan tidak menggunakan verbal? Pakai verbal dia. Cuma yang tadi gue bilang, tidak seperti Warkop DKI. Warkop DKI itu dia memang tidak berusaha tampil lucu, tapi dia menyampaikan materi, kata-kata yang lucu. Kalau Jakarta Group eranya memang waktu itu menuntut untuk tampil lucu. Jadi kesuksesan seorang kelompok komedi adalah ketika belum ngomong udah ketawa. Nah itu buat gue, mereka tuh luar biasa. Nongol aja udah ketawa, nah itu poin lebih tuh. Warkop tidak seperti itu, karena mereka datang, masuk ke panggung, tepuk tangan, ngomong baru lucu. Bukan baru nongol aja orang udah ketawa, nggak seperti itu, ya. Pendekatannya memang berbeda. Sekarang memang eranya itu humor verbal, ya, humor yang berbasis pada kata-kata, bukan hanya perilaku. Meskipun lagi-lagi gue bilang ada yang menggabungkan, ada di stand comedy yang namanya act out, jadi dia tampil dengan acting yang bagus, tapi kan dia tidak tampil menggunakan kostum yang aneh-aneh seperti yang sebelumnya. Karena memang kalau di komika itu yang ditampilkan adalah kekuatan verbalnya, kekuatan materi observasinya, kekuatan penyampaian dari materi yang berasal dari keresahannya. Itu yang disampaikan, ya. Sebagai dosen, gua terus terang belajar banyak dari para komika, karena gue berasal dari era yang komika belum ada. Tapi gue sangat senang sama Warkop, dan itu buat gue udah modal dasar gue mencintai materi yang berbau verbal seperti Warkop DKI. Teman-teman sekalian, mungkin lo menganggap gue berapa kali ngomong Warkop DKI karena gue dekat sama Mas Indro. Enggak juga begitu, dan gue bukan yang doko tiap hari ketemu, enggak juga. Cuma gue hanya menggambarkan nih bahwa kalau lo mau contoh seperti itu, ya contohnya Warkop DKI. Setelah Warkop DKI ada nggak sih Pak? Ada nggak sih? Ada. Siapa? Bagito Group. Sama, ya. Kemudian Patrio sama seperti itu. Cagur, ya. Karena era itu memang sudah berubah.
Nah, kalau gitu yang komika apa sih? Komika adalah era di mana mereka kuat dengan verbal dan tampil sendiri. Kalau grup kan lu masih bisa tektokan ya. Kalau komika kan enggak. Dia punya tim untuk nulis sendiri, atau mungkin ada beberapa orang yang memang nggak punya tim, dia nulis sendiri, tampil sendiri gitu, duitnya makan sendiri. Ya bagus sih, jadi lu dapat duitnya banyak kan, nggak usah biar orang lagi untuk nulis naskah. Tapi kalau mau enak sebenarnya sih pakai penulis sebenarnya ya. Nah, balik lagi kepada humor verbal, sebagai dosen gue diuntungkan nih. Kenapa? Karena gue belajar banyak. Gue lihat materi mereka di FYP TikTok, gue nongolnya ya paling banyak emang lapor pak, gue tonton komika, gue tonton ya. Kayak bukan promo ya, tapi ya gue sering sih berapa kali lihat YouTube-nya Om Deddy Corbuzier yang somasi. Nah isinya memang agak bahaya itu karena Om Deddy Corbuzier itu agak kesel berapa kali kena somasi soalnya. Dan itu buat gue pencerahan, buat gue itulah cara menyampaikan keresahan dengan baik gitu ya. Beberapa dosen sih sempat ngomong sama gue, diskusi banyak hal seputar masalah humor, dan salah satu yang mereka sampaikan adalah bahwa kalau komika sekarang itu beda sama zaman kita. Dalam hati gue, emang beda, umurnya juga beda, ini generasi yang beda, cara berpikir juga beda. Bahkan gue ngomong gitu ya, karena mau jauh lebih tua daripada gue. Buat saya zaman saya itu humornya malah lebih berisi, lebih terjaga. Sekarang enggak, jelek-jelekin orang. Dalam hati gue sampai level itu gue setuju. Ya, banyak yang kemudian mengumbar aib orang lain. Harusnya sih enggak. Tapi lagi-lagi ya, demi viewers, demi rating, mungkin itu dikorbankan tuh. Ya, banyak orang yang jadi korban gara-gara itu. Ya saya tahu nggak, karena yang umurnya di atas gue udah 60 lebih, jadi malah gue nggak pakai pak, langsung share aja, dan gue mendengarkan dengan patuh. Ya saya tahu nggak, ada sosok pegiat media sosial yang kerjanya gimmick doang. Iya, tahu gue, juga pasti tahu lah, nggak usah bilang nggak tahu. Perempuan tuh iya pak, saya tahu pak. Menurut anda gimana? Saya terus terang sih nggak setuju pak dengan cara-cara seperti itu ya, karena orang tuh menganggapnya benar, dan buat saya sih itu gimmick doang sih. Karena terakhir saya denger nih ya, gue denger, gue nggak tahu benar apa enggak, dari hasil ribut dalam tanda kutipnya itu, dia tuh berhasil meraup duit sekitar 700 juta. Benar apa enggak gue nggak tahu, karena gue belum survei, karena gue nggak kepengen tahu terkait orang tersebut ya. Gue nggak mau tahu lah, itu urusan dia. Mungkin dia bahagia dengan itu, silakan. Gue sih nggak bahagia kalau gue ya. Dan gue bilang sama si temen gue yang di kampus itu, terus terang saya sih pribadi nggak setuju pak, karena saya juga memang nggak suka humor itu dibuat gimmick seperti itu ya. Tapi buat aneh itu humor bukan? Kalau menurut saya sih bukan sih pak, itu bukan humor, itu jelas reality show gitu. Dan uniknya adalah kebanyakan reality show itu adalah nggak real, emang dibuat gitu loh. Namanya doang reality show, seolah-olah reality, padahal cuma show. Ya, karena dulu gue sempat percaya reality show, tapi kapan gue lihat di salah satu koran yang sering ada iklan barisnya tuh, di pojokan gue lagi iseng-iseng lihat, karena kan kata-kata lucu-lucu tuh ya. Dan tiba-tiba ada sesuatu iklan yang bikin gue kaget. Dicari aktor dan aktris yang bisa main di program reality show. Dicari aktor dan aktris yang bisa main untuk reality show. Jadi ada aktor sama aktris, ada pemainnya. Artinya reality show itu nggak reality, tapi cuman show. Ya mungkin gue salah kali ya, tapi kayaknya enggak deh. Gue lihat dengan jelas. Gue lupa gue foto sih, waktu itu memang belum ada kayak sekarang ada kamera foto ya. Kalau ada mah gue pengen foto tuh sebagai bukti bahwa ternyata reality show itu sebenarnya nggak reality, tapi cuma sekedar show. Nah, gue bilang itu bukan humor, itu hanya demi untuk mencari viewer sama mencari AdSense lah mungkin, atau apalah namanya, gue nggak tahu lah ya. Gue sih tidak sarankan seperti itu. Tapi Pak Yasir pernah nggak ketemu sama dia? Oh nggak pak, saya secara pribadi saya nggak kenal.
Mau kenalan nggak? Nggak sih Pak, karena saya merasa cukup jadi orang luar yang melihat dia aja. Saya nggak mau terlibat karena saya nggak punya masalah gitu apapun. Gitu kira-kira. Ya, itu adalah bahasan terakhir dari rentetan jenis-jenis humor yang ada di buku Humor Terapi yang ditulis oleh Pak Bambang Suryadi, PhD. Terima kasih.